Perang urat syaraf dan bernada koar-koar mulai digaungkan. Branko Ivankovic beri peringatan keras, Cina siap gempur habis gawang timnas Indonesia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, bicara belak-belakan soal strategi menyerang total. Ia ogah main bertahan dan siap lepaskan tekanan dari menit pertama. Apakah timnas Indonesia siap menghadapi badai serangan ini? Simak detail lengkapnya di sini. Sang preman buktikan ketangguhannya. Baru tinggalkan Wolves, Justin Hubner muncul di akun Ajax Amsterdam dan langsung singgung timnas Indonesia. Publik dibuat heboh usai Justin Hubner muncul di akun resmi Ajax Amsterdam. Bukan soal klub, justru ia berbicara soal timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya di balik kemunculan mendadak ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Erick Thohir ungkap keyakinannya Simon Tahamata akan temukan permata sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman Eropanya, Simon Tahamata dianggap bisa membongkar potensi tersembunyi anak-anak bangsa. Erick Thohir bahkan menyebut Tahamata sebagai detektor bakat. Apakah ini awal dari revolusi sepak bola Indonesia? Simak detail lengkapnya di sini. Jelang pertandingan hidup mati lawan Cina, Tom Hai bongkar kegiatan rahasia pemain timnas Indonesia saat TC, bikin kaget. Dari rutinitas unik sampai kejadian tak terduga, semuanya terungkap. Kamu nggak bakal nyangka ada satu aktivitas yang jadi favorit hampir semua pemain. Simak fakta lengkapnya di sini. Baru sampai di Bali, Jay Itzes dapat kabar mengejutkan dari klubnya, Venezia. Jay Itzes belum sempat istirahat usai tiba di Bali untuk TC Timnas. Langsung dihampiri kabar penting dari Italia. Klubnya, Venezia, mengirim pesan yang bikin banyak orang penasaran. Apakah ini soal masa depannya di Serie A? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Perang urat syaraf dan bernada koar-koar mulai digaungkan. Branko Ivankovic beri peringatan keras, Cina siap gempur habis gawang timnas Indonesia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, bicara belak-belakan soal strategi menyerang total. Ia ogah main bertahan dan siap lepaskan tekanan dari menit pertama. Apakah timnas Indonesia siap menghadapi badai serangan ini? Simak detail lengkapnya di sini. Juru taktik tim nasional (timnas Cina) Branko Ivankovic memastikan skuadnya takkan bermain bertahan saat melawan timnas Indonesia di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivankovic meminta Cina bermain menyerang karena timnya membutuhkan gol untuk menang. Tim Dragons akan menjalani 2 laga krusial di grup C. Mereka akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2025, kemudian 5 hari berselang akan menjamu Bahrain. Cina wajib menang saat melawan timnas Indonesia guna menjaga asa lolos ke babak keempat Piala Dunia 2026. Begitu juga dengan timnas Indonesia yang wajib menang untuk menjaga asa ke ajang bergengsi tersebut. Saat ini, Cina berada di jurang klasemen grup C dengan 6 poin, terpaut 3 angka dari timnas Indonesia yang menempati posisi 4 dengan 9 poin. Maka dari itu kedua tim tidak punya pilihan lain selain menang. 1. Cina main menyerang. Ivankovic pun sadar akan hal itu. Dia menargetkan kemenangan melawan timnas Indonesia untuk membuka asa ke babak keempat kualifikasi. Untuk mewujudkan hal itu, tim Dragons bakal tampil menyerang melawan skuad Garuda. Jika ingin lolos ke babak berikutnya, langkah pertama adalah menang melawan Indonesia, kata Ivankovic, dilansir dari Sohu, Rabu (28 Mei 2025).
Untuk itu kami harus tampil menyerang. Pemain harus berlari maksimal dan menjalankan strategi dengan disiplin untuk mencapai tujuan pertandingan, sambungnya. 2. Bicara tekanan main di kandang timnas Indonesia dalam situasi ini, Cina bisa dibilang dalam situasi tertekan. Namun begitu, Ivan Kovic tidak risau dengan situasi tersebut. Ivan Kovic yakin anak asuhnya bisa mengatasi segala tekanan yang nantinya akan terjadi di markas timnas Indonesia. Ia justru mau itu semua menjadi motivasi tambahan seperti sebagai ajang pembuktian diri. Dari daftar 27 pemain timnas Cina untuk lawan timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, semuanya dimotivasi habis-habisan. Sebagai atlet profesional, apalagi yang bermain untuk tim nasional, mereka harus bisa menanggung tekanan pertandingan. Kami yakin mereka bisa mengubah tekanan menjadi motivasi, pungkas Ivan Kovic. Sebagaimana diketahui, 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Sang preman buktikan ketangguhannya. Baru tinggalkan Wolves, Justin Hubner muncul di akun Ajax Amsterdam dan langsung singgung timnas Indonesia. Publik dibuat heboh usai Justin Hubner muncul di akun resmi Ajax Amsterdam. Bukan soal klub, justru ia berbicara soal timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya di balik kemunculan mendadak ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner tiba-tiba muncul di akun media sosial Ajax Amsterdam setelah mengonfirmasi kepergiannya Wolverhampton Wanderers. Sang bek tengah berusia 21 tahun akan resmi berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Wolves habis pada 30 Juni 2025 nanti. Setelah hanya tampil bersama tim Wolves U21, Hubner mengonfirmasi bakal pergi di akhir musim ini, yang berarti dia akan mencari klub baru di bursa transfer musim panas. Karena statusnya yang bebas transfer, Hubner bisa bergabung dengan klub manapun yang meminatinya. Beberapa waktu lalu, ex-back tengah Cerezo Osaka ini telah memastikan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan karier di Liga 1 Indonesia untuk saat ini. Berkarier di Eropa, entah melanjutkan kiprah di Liga Inggris atau kembali ke sepak bola Belanda menjadi opsi. Di tengah teka-teki soal masa depannya tersebut, Justin Hubner tiba-tiba muncul di akun media sosial Ajax Amsterdam pada Rabu dalam kurung 28 Mei 2025 kemarin. Bek timnas Indonesia itu berbicara tentang sahabatnya, Noah Gesser, yang dulunya pernah dirumorkan bakal dinaturalisasi. Gesser adalah wonderkid Ajax yang meninggal dunia karena kecelakaan pada 30 Juli 2021 silam. Padahal pada 2020 dia pernah dihubungkan dengan timnas Indonesia dan menyatakan kesediaannya. Dalam wawancara dengan Ajax, Hubner mengaku sering berbicara tentang membela skuad Garuda bersama mendiang sahabatnya, Noah Gesser. Saya main untuk Indonesia dan kami sering bicara tentang main bersama untuk tim nasional pada suatu hari nanti. Kami pikir itu suatu hal yang indah untuk dilakukan, kata Hubner dalam video yang diunggah Ajax tersebut. Hubner sendiri masih sering mengingat sang sahabat hingga kini hingga sering merasa bersedih ketika membela timnas Indonesia jika ada yang membentangkan spanduk Noah Gesser.
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir ungkap keyakinannya Simon tahamata akan temukan permata sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman Eropanya, Simon tahamata dianggap bisa membongkar potensi tersembunyi anak-anak bangsa. Erick Thohir bahkan menyebut tahamata sebagai detektor bakat. Apakah ini awal dari revolusi sepak bola Indonesia? Simak detail lengkapnya di sini. Simon Tahamata yang sudah ditunjuk sebagai Kepala Pemandu Bakat atau Head of Scouting di PSSI telah tiba di Indonesia. Ia bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta pada Rabu 28 Mei 2025. Seusai pertemuan, Erick Thohir mengatakan sangat yakin Simon Tahamata akan melakukan tugasnya dengan baik. Ia mengatakan Simon mempunyai banyak pengalaman sebagai pelatih akademi atau usia muda di 4 klub berbeda, termasuk Ajax Amsterdam selama 15 tahun dalam kurung 2004 hingga 2009, 2014 hingga 2024. Dengan pengalaman yang dimiliki, kami yakin Om Simon dapat menemukan pemain-pemain berbakat, terutamanya di Indonesia, untuk bisa memperkuat sepak bola Indonesia, kata Erick Kamis. Simon, pria Belanda berdarah Maluku, ditunjuk sebagai Kepala Pemandu Bakat PSSI pada pekan lalu. Di posisinya tersebut, Simon akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta-talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Dia akan menjalin kerjasama erat dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Vandenburg, dan pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto dan lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas serta perkembangan Timnas dan sepak bola Indonesia. Bertemu dengan Simon Tahamata yang akan bertugas sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia. Om Simon akan mencari talenta-talenta terbaik yang akan memperkuat Timnas Indonesia bekerja sama dengan seluruh pelatih Timnas, kata Erick. Saat bertemu Erick, Simon mengutarakan antusiasmenya bekerja untuk sepak bola Indonesia. Aku menantikannya, kata pria yang mengenakan batik tersebut. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Jelang pertandingan hidup mati lawan Cina, Tom Haye bongkar kegiatan rahasia pemain Timnas Indonesia saat TC, bikin kaget. Dari rutinitas unik sampai kejadian tak terduga, semuanya terungkap. Kamu nggak bakal nyangka ada satu aktivitas yang jadi favorit hampir semua pemain. Simak fakta lengkapnya di sini. Tom Haye bicara tentang kegiatan pemain selama berada di pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC. Timnas Indonesia mulai menggelar TC di Bali sejak 26 Mei lalu sebagai persiapan jelang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya ini jadi momen penting untuk Patrick Kluivert meracik skuad terbaiknya di laga bulan Juni nanti. Waktu yang panjang bisa dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain. Tom Haye menjelaskan bahwa kegiatan pemain saat berada di TC Timnas berbeda-beda.
Saat di Jakarta lalu mereka lebih banyak menggelar latihan pada malam hari. Pasalnya, semua pemain memiliki waktu yang pendek untuk adaptasi untuk pertandingan melawan Bahrain. Pendekatan berbeda dilakukan Patrick pada TC Timnas di Bali dengan banyak menggelar program di pagi dan sore hari. Tergantung waktunya dalam kurung terkait agenda Timnas. Sebenarnya ketika kami di Jakarta, kami punya banyak waktu seperti latihan di malam hari, kata Tom Haye. Mantan pemain Almer City ini melanjutkan, selain latihan ada beberapa sesi mereka melakukan pertemuan dengan pelatih. Tentunya ini semua bergantung dengan instruksi yang diberikan tim pelatih saat TC. Pemain hanya tinggal mengikuti hal tersebut dan terkadang memanfaatkan waktu yang ada untuk istirahat. Rapat terkadang bersantai. Semua bergantung pada jadwal yang disiapkan pelatih. Tetapi itu tergantung pada bagaimana menjadwalkan seluruh program untuk seminggu, ujarnya. Haye menambahkan saat berada di TC Timnas mereka lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan pemain lain. Ini yang lebih bermanfaat karena mereka bisa saling mengenal apalagi skuad yang ada kadang berganti dalam setiap pemanggilan. Satu hal yang utama adalah ada sesi untuk membahas apa yang akan mereka lakukan di pertandingan terdekat. Kali ini tentu fokus utama adalah pertandingan melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Karena saat di TC Anda punya banyak waktu untuk berkumpul dan menyesuaikan berbagai hal. Jadi tentu ada banyak rapat tetapi itu kadang diatur dengan cara berbeda, ujarnya. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Baru sampai di Bali, Jay Itzes dapat kabar mengejutkan dari klubnya, Venezia. Jay Itzes belum sempat istirahat usai tiba di Bali untuk TC Timnas. Langsung dihampiri kabar penting dari Italia. Klubnya Venezia mengirim pesan yang bikin banyak orang penasaran. Apakah ini soal masa depannya di Serie A? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Jay Itzes langsung menerima kabar dari Venezia mengenai nasibnya jelang bursa transfer musim panas hanya beberapa saat setelah mendarat di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia. Sang kapten skuad Garuda diharapkan untuk memimpin Timnas Indonesia lagi dalam 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 5 hari kemudian akan menentukan hajat tim asuhan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 5 hari kemudian akan menentukan hajat tim asuhan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itzes termasuk dalam 32 pemain yang dipanggil Kluivert untuk mengikuti TC di Bali sebelum 2 laga penting tersebut. Namun dia termasuk yang telat datang karena masih ada kepentingan bersama klubnya, Venezia, hingga akhir pekan kemarin. Gili Arancion Roverdi melakoni partai hidup dan mati saat menjamu Juventus di Stadio Pierluigi Penzo, Senin dalam kurung 26 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Itzes tidak bermain dalam laga itu karena skorsing akumulasi kartu kuning. Namun sebagai kapten, dia tetap hadir untuk mendukung rekan-rekan setimnya dari tribun penonton. Namun Venezia menderita kekalahan dengan skor 2-3 dalam laga itu yang mengonfirmasi kegagalan menyelamatkan diri dari degradasi. Mereka finish ke-19 dengan catatan 29 poin, tertinggal 5 poin dari Lecce yang berhasil selamat.
Masa depan Jay Itzes menjadi tanda tanya besar karena sang kapten timnas Indonesia sudah sering dikaitkan dengan klub-klub besar. Tim-tim seperti Inter Milan, AC Milan, dan Juventus pernah dikaitkan dengan Itzes, dan bursa transfer nanti tampaknya menjadi momen untuknya hengkang. Sebab menurut kabar dari media Italia, Corriere del Veneto yang dilansir melalui Tutto Mercato pada Selasa (27 Mei 2025), lalu Itzes termasuk dalam daftar 3 pemain yang akan dijual oleh Venezia. Ada 2 pemain lagi yang termasuk dalam daftar jual di musim panas mendatang, yaitu Hans Nicolosi Caviglia dan Gaetano Oristanio. Setelah terdegradasi ke Serie B, Venezia bersiap untuk memulai lembaran baru dengan merestrukturisasi tim secara mendalam. Demikian kabar dari Tutto Mercato. Menurut Corriere del Veneto, yang termasuk dalam daftar transfer pertama yang direncanakan adalah Hans Nicolosi Caviglia, Jay Itzes, dan Gaetano Oristanio. Tambahnya, Venezia dikabarkan akan melakukan perombakan besar-besaran dengan Gianluca Busio, dan Christian Gitjar juga mungkin akan hengkang. Sementara itu, Itzes kini perlu menaruh fokus sepenuhnya kepada timnas Indonesia karena ada 2 partai penting yang menanti di depan. Sang bek tengah berusia 24 tahun perlu membawa skuad Garuda lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada peluang lolos langsung ke putaran final, namun yang paling memungkinkan adalah lanjut ke putaran keempat. Pada saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat keempat grup C dengan catatan 9 poin, unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Cina sudah cukup mengonfirmasi tempat skuad Garuda di putaran keempat jika Bahrain juga tidak menang atas Arab Saudi di pertandingan lain.